Selamat, leluhur. Kenaikanmu menuju keabadian sudah di depan mata. Setelah 1000 tahun di alam kultivasi, sekarang aku menjadi satu-satunya master tertinggi di seluruh alam ini. Hari ini, setelah selamat dari cobaan surgawi, aku akan naik dengan sempurna. Berkah surgawi yang kudapatkan harusnya menjaga suami dan putraku di dunia nyata tetap aman sepanjang hidup mereka. Kamu pikir sedang apa? Kamu sudah 2 bulan tidak bayar. Dan kamu masih menempati kamar rumah sakit? Keluar sekarang. Jangan berani sentuh ayahku, kami akan segera dapat uangnya. Tolong, beri kami waktu lebih. Suamiku bisa dalam bahaya kapan saja, dia nggak bisa dipindah. Sudah, jangan omong kosong. Bahkan kalau dia mati, dia nggak bisa numpang di rumah sakit kami. Lakukan. Ini ternyata celah dari dunia nyata. Berarti aku benar-benar bisa merasakan suami dan putraku. Apa yang terjadi, suamiku? Aku tidak bisa merasakannya sama sekali. Bahkan kekuatan hidup putraku semakin memudar. Berhenti. Jangan sentuh ayahku. Leo, ayah, Leo. Siapa yang berani menyentuh putraku? Gimana aku bisa terbang? Nona muda, Siapa kamu? aku ibunya Leo. Leo sekarang dalam bahaya, aku harus segera menyalurkan energi spiritual ke tubuhnya. Kamu masih 20-an. Dan kamu bilang kamu ibunya kakek ini? Kamu gila ya? Pergi sana. Kamu pikir kamu siapa? Ini rumah sakit. Justru kamu yang harus pergi. Ada apa? Jadi ini keluarga yang disuruh keluarga Black untuk kami jaga. Cepat. Sarang ular berbisa. Sepertinya ada orang yang sengaja menargetkan keluargaku dan ingin memusnahkan kami semua. Kenapa aku tiba-tiba merinding? Leo, Ada yang salah. Energi hidup Leo cepat terkuras. Berhenti lebay. Dia sudah mati. Kalau begitu, seret dia keluar dan buang saja. Jangan boroskan sumber daya rumah sakit kami. Cepat, minggir. Kamu cari masalah. Kamu mau mati. Kamu yang membuat kami terlempar. Kamu pikir ini apa? Film fantasi? Ayo bangun. Setelah aku membawa Leo kembali, aku akan berurusan dengan kalian serangga. Kamu tidak benar-benar akan menyelamatkannya, kan? Jantungnya sudah berhenti begitu lama. Dia sudah mati sejak lama. Kamu delusi. Tanpa peralatan apapun, hanya dengan tangan kosong, praktik medis macam apa ini? Aku tidak pernah mendengarnya. Bisakah kamu? benar-benar membawa Leo kembali? Jangan khawatir. Aku di sini. Leo akan baik-baik saja. Jika kamu benar-benar bisa membawa ayahku kembali, maka aku benar-benar akan memanggilmu nenek. Kamu benar-benar percaya pada penipu ini? Cepat bawa anak nakal ini keluar dari sini. Berhenti. Kami percaya padanya. Lakukan. Selesai. Masih tidak ada detak jantung? Apa maksudmu selesai? Bagaimana mungkin? Secara medis, dia sudah dinyatakan meninggal. Bagaimana mungkin dia bisa hidup lagi? Leo, Ayah, Bagaimana kau melakukannya? Kamu belajar di sekolah kedokteran mana? Kau tak perlu tahu. Direktur, jangan biarkan dia menipumu. Ini cuma membaik sebentar sebelum meninggal. Jantungnya bisa berhenti kapan saja. Dia cuma beruntung. Itu cuma kebetulan. Dalam dunia medis, ada kasus seperti itu. Pasiennya memang tidak bisa terbangun.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bu? Akhirnya kau kembali. Lihat dirimu, sudah 60, ya? Kenapa kau masih menangis seperti waktu kecil? Ayah benar-benar memanggilnya ibu. Dia tidak mungkin benar-benar nenek kita yang sudah hilang puluhan tahun, kan? Ayahmu sudah mencari nenekmu selama ini. Dia bahkan membawa foto keluarga itu. Gadis ini dan dia memang benar-benar mirip. Jadi, dia benar-benar nenekku. Bu, Tadi kamu kasih aku makan apa? Tulangku sekarang benar-benar jauh lebih kuat. kamu masih punya obat ini lagi? Aku ingin menelitinya. Garis hitam melilit tubuhmu, banyak kematian yang kau tanggung. Kamu tuli, apa kau tidak dengar direktur kita? Kau pikir kau pantas mendapatkan ramuanku? Kamu, Pergilah ke depan semua orang, dan akui semua kejahatanmu selama ini. Saya Dr. Carter, kepala bedah. Dalam 8 tahun saya di sini, saya sengaja salah mendiagnosis pasien kritis. Saya mengurangi takaran obat di resep. Saya dengan sengaja menunda perawatan. Totalnya 23 kali. Saya membunuh 7 pasien. apa yang saya katakan? Mulut bodoh. Diamlah. Saya, Dr. Evans. Sejak saya menjabat, saya bersekongkol dengan Dr. Carter dan menggunakan posisi saya untuk menerima suap 28 kali. Saya sengaja menyebabkan 20 kasus malpraktik medis. Saya ingin menyerahkan diri ke polisi. Semuanya, tolong kecam kami. Dasar binatang tak punya hati. Beraninya kalian masih bersikap sombong. Itu dia. Enggak. Halo, saya Dr. Evans dari Rumah Sakit Southridge. Saya ingin menyerahkan diri. Dr. Carter, kepala bagian bedah, dan saya membunuh 7 pasien. Ini sudah berakhir. Semuanya hancur. Bagaimana bisa pembunuh yang tidak punya hati bahkan menjadi dokter? Itu tidak masuk akal. Nenek. Gimana kamu bisa membuat mereka mendengarkanmu seperti itu? Bukan hanya mereka mengaku di depan umum, mereka bahkan melaporkan diri mereka ke polisi. Mungkin aku sebaiknya tidak memberitahu anak-anak tentang identitas kultivatorku. Itu mungkin menakuti mereka. Aku tidak melakukan apa-apa. Mungkin mereka merasa bersalah. Seorang master seperti nenek pasti punya rahasia yang tidak bisa diungkapkannya. Jangan kita tanya. Leo, di mana ayahmu? Beberapa tahun lalu, ayah pergi mencarimu. Dan meninggal dalam kecelakaan mobil. Setelah aku menjadi kultivator, berkah surgawi yang aku terima seharusnya memberikan orang-orang yang kucintai kehidupan yang damai dan sejahtera. Bagaimana mungkin Arthur meninggal? Aku perlu menyelidiki ini. Ma, aku minta maaf. Aku tidak menjaganya dengan baik. Itu bukan salahmu. Aku terlalu lama pergi. Sekarang aku kembali. Aku akan melindungimu dari segala bahaya. Bu, silakan duduk. Di sini agak sempit. Kami akan siapkan kamar untuk ibu segera. Arthur meninggal mendadak. Kenapa bahkan Leo dan yang lain hidup dalam kemiskinan seperti ini? Aku berbakti pada keluarga selama lebih dari 1000 tahun. Apakah berkah yang kuperoleh untuk mereka gagal? Leo, apa yang terjadi setelah aku menghilang? Setelah ibu pergi, pabrik ayah tiba-tiba bangkrut. Fiona dan aku semakin sakit setiap tahun. Bahkan Wyatt dan Maya mengalami kesulitan sebelum ujian masuk kuliah. Seberapa keras pun kami berusaha, hidup justru semakin buruk. Seolah-olah kami terkena kutukan. Musibah demi musibah. Mungkinkah bencana yang sering terjadi ini? Beraninya kamu. Kamu benar-benar memasang ritual pencuri keberuntungan. Untuk mencuri takdir keluarga kita. Takdir keluarga sepupuku sungguh sangat berguna. Tak lama lagi, keluarga Black akan sepenuhnya masuk 4 keluarga papan atas Ateria. Dan menjadi keluarga kaya raya. Semua berkat ritual Master Thorn. Kita masing-masing dapat yang kita butuhkan. Serafina, kamu selalu mengungguliku dalam hidup dengan penuh kemuliaan. Tapi setelah menghilang, kamu berakhir dengan keluargamu hancur dan melarat. Sayang sekali para antek rumah sakit yang tak berguna itu mengacaukan tugasnya. Mereka gagal menghabisi si brengsek Leo. Sudah waktunya memberantas habis sisa-sisa takdir dan garis darah mereka. Untuk mengukuhkan keberuntungan kita. Ibu, ada apa? Ayo kita lihat. Tikus mana yang bersekongkol di balik ini?
Ah. Serafina. Tidak mungkin. Dia sudah mati puluhan tahun. Orang yang mencuri takdir keluargaku adalah sepupuku sendiri. Dia kerasukan roh jahat. Jadi ini orang yang dia pekerjakan. Apa hanya aku? Kenapa aku merasa wanita ini bisa melihat bayangan kecil yang aku pelihara? Tante, ini ibuku. Dia sudah kembali sekarang. Vivian, kamu sepertinya tidak senang melihatku. Senyum itu lagi. Jadi benar-benar wanita sialan itu. Kenapa dia masih muda sekali, sementara aku? Jadi bagaimana kalau dia kembali, dia akan tetap di bawah kakiku. Jadi memang benar sepupuku, yang menghilang bertahun-tahun lalu. Tapi kamu belum tahu, kan? Keluargaku sekarang adalah elit teratas Oakhaven. Kami akan segera bergabung dengan Big Four. Dan keluargamu masih terlihat miskin dan bangkrut. Tante, kalau tidak ada keperluan lain, silakan pergi. Apa? Menyentuh saraf. Kamu dan keluargamu sebaiknya menerimanya. Kamu tidak akan bisa melampauiku walaupun hidup berkali-kali. Vivian. Jadi takdir yang kau curi dari keluargaku berjalan sangat baik untukmu, ya? Guru Tone. Dia? Masa dia? Jangan panik. Dia cuma beruntung, dan tebakannya benar. Mantra pencuri keberuntunganku, tak ada manusia fana di dunia ini yang bisa melihatnya. Bahkan jika seseorang entah bagaimana bisa melihatnya, tak ada yang bisa membatalkannya. Dia tidak akan membuat masalah. Dasar orang bodoh yang tak tahu apa-apa. Takdir wanita ini sangat kuat. Jika aku bisa menguras semua takdirnya, kultivasiku pasti naik 3 tingkat, keberuntungan keluargamu akan naik lebih banyak tingkat. Saat itu, lupakan 4 besar, bahkan orang terkaya di Oakhaven akan jadi milik kita. Benarkah? Lalu tunggu apa lagi? Guru Thorn, lancarkan mantra itu dan bunuh dia. Ini. Apa ini? Ayo. Bu. Kamu baru saja menghentikanku dengan tangan kosong? Kamu ternyata sudah menemukan sedikit jalan kultivasi. Sayangnya itu ilmu hitam. Hari ini, aku akan mengajarimu. Apa itu kultivasi sejati? Latihanku selama puluhan tahun hilang semua. Kakak, tolong, ampuni aku. Aku tidak sadar itu kau. Kakak, aku mohon. Tolong biarkan aku hidup. Aku bisa membiarkanmu hidup, tetapi kau harus bersumpah tidak akan berbuat jahat lagi. Dan jangan pernah menginjakkan kaki di sini lagi. Sumpah seperti itu, menurutmu bisa mengikatku? Baiklah, aku, Guru Thorne, bersumpah. Tidak akan berbuat jahat lagi, tidak akan menginjakkan kaki di Oakhaven lagi. Jika aku melanggar sumpah ini, semoga langit dan bumi menghukumku. Apa ini? Aku sudah mengikat sumpahmu ke jalan langit. Jika kau tidak bisa menepatinya, kau akan menanggung akibatnya. Ya, aku tidak akan berani. Kamu boleh pergi. Dampak ritual pencurian keberuntungan sudah mendarah daging dalam dirinya. Aku tidak perlu. Dia akan mendapat balasannya. Oh tidak, aku tidak bisa menahan kekuatanku. Aku tidak sengaja menghancurkan rumah Leo. Maaf, anak-anak. Seharusnya aku memilih tempat lain untuk menghadapi mereka. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Ayo cari rumah baru. Tidak apa-apa, Bu. Rumah kita memang sudah rusak, tapi masih bisa ditinggali. Lagi pula, kita benar-benar tidak bisa mengumpulkan uang tambahan untuk membeli rumah.
Nenek, jangan khawatir, hanya dalam 6 bulan, aku akan lulus dan mulai menghasilkan uang. Kalau begitu, kita segera pindah ke rumah baru. Aku juga. Kalian semua anak baik, tapi dengan aku di sini, mustahil aku membiarkan kalian membayarnya atau melakukan pekerjaan itu. Nona, kami hanya menerima harta yang tak ternilai. Kami tidak menerima barang murah dan biasa. Jadi, apakah gelang di tanganmu itu termasuk harta berharga? Tentu saja. Ini giok kuning murni. Harganya 80 juta dolar. Lalu, bagaimana dengan milikku? Ini adalah. Sepanjang karierku, saya tidak pernah mengira akan melihat giok hijau kekaisaran sebagus ini. Maaf Nona, barang ini terlalu berharga. Saya tidak punya wewenang untuk menaksir harganya. Saya akan memanggil atasan kami untuk menaksirnya langsung untuk Anda. Tunggu sebentar. Boleh saya pegang? Menyentuh giok ini, saya langsung merasa tenang. Ini bukan barang biasa. Nona, untuk anting-anting ini, saya menawar 3 triliun rupiah. Ini hanya barang biasa dari dunia kultivasi, padahal harganya sangat tinggi. Tampaknya hanya barang-barang sepele di dimensi spasialku. Sudah cukup untuk menghidupi anak-anak seumur hidup. Belum puas, Nona? Baiklah. Saya menawar 6 triliun rupiah. Sepakat. Kartu ini berisi 400 juta dolar. Nona, simpan baik-baik, dan ini kartu nama saya. Jika kamu butuh sesuatu, cari aku kapan saja. Oke. Kalau begitu, aku pergi dulu. Tunggu, dia pergi kemana? Bu, akhirnya ibu pulang. Kami baru saja hendak mencarimu. Ya, Nenek, saat kamu pergi sendirian, kami sangat khawatir. Kamu baik-baik saja? Selama 1000 tahun aku berkultivasi, aku selalu sendirian. Sudah lama aku lupa bagaimana rasanya diperhatikan. Jangan khawatir. Aku baru saja berhasil mengumpulkan uang. Ayo, kita akan membeli rumah dan pindah sekarang. Ini pusat penjualan kelas atas kami. Rumah-rumah di sini harganya mulai dari jutaan. Kalau kalian di sini cuma mau pakai AC, pergi saja. Begitukah caramu memperlakukan pelanggan? Tepat. Aku akan mengajukan komplain. Tina. Para VIP ini semua untukmu. Pastikan kamu melayani mereka dengan baik. Halo, saya Tina. Ada yang bisa saya bantu? Rumah seperti apa yang kalian cari? Tunjukkan kami rumah terbesar dan terbaik. Jangan khawatir soal harga. Villa-villa ini adalah properti mewah unggulan kami. Denahnya paling luas, cahaya alaminya terbaik, dan ada taman pribadi. Yang ini bagus sekali, dan ada pemandangan laut. Ya ampun, rumah ini indah sekali. Yang ini adalah properti permata mahkota perusahaan kami. Dan yang paling mahal. Bahkan dengan semua kehidupan kalian digabungkan, kalian tidak akan mampu mengumpulkan sebagian kecil pun dari harga ini, dan kalian berani memimpikan properti mahkota kami. Buang-buang waktu saja, kamu melayani sekelompok pengemis, pantas saja kamu 2 bulan bekerja belum satu pun penjualan ditutup, pantas saja manajer memecatmu. Aku ambil yang ini. Nyonya, kami mendapatkan properti terbaik. Total harganya 200 juta dolar. Bahkan dengan pinjaman, cicilan bulanannya akan sangat besar. Anda benar-benar harus memikirkannya. Ibu, 200 juta dolar? Kita tidak mungkin mampu membelinya. Benar, Nenek. Nenek sebaiknya menabung untuk hari tua. Ayo pulang. Jadi Anda hanya berpura-pura, kalian para pengemis memang tidak tahu diri, ya, untuk membeli properti di sini, harus ada bukti dana. Jadi Sanggram, kalian butuh setidaknya 50 juta dolar di bank hanya untuk memenuhi syarat membeli. Bahkan mungkin kalian tidak lolos verifikasi bukti dana. Ada 400 juta dolar di kartu ini, gunakan ini untuk verifikasi. Saya akan segera mengurusnya. Saya tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Dengan status Anda seharusnya tidak dilayani oleh Tina. Saya sendiri yang akan mengurusnya, dan memberikan Anda layanan terbaik. Saya tidak butuh seseorang yang meremehkan orang lain untuk mengurus ini. Transaksi saya ini harus sepenuhnya dikreditkan untuknya.
bajingan. Apakah kamu sudah tahu mereka bukan orang sembarangan, dan sengaja mencuri transaksiku? Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa itu? Kalau kamu tidak keluar sekarang, aku bisa membuatmu terpental lebih jauh lagi. Monster. Benar-benar monster. Ada apa dengan dia? Mungkin dia sudah gila. Keren, Nenek. Maaf atas pengalaman tidak menyenangkan yang barusan Ibu alami. Jika karena ini Ibu tidak memerlukan layanan saya lagi, saya sangat memahaminya. Tapi tolong, beri kami kesempatan lagi. Properti kami benar-benar. Kamu anak yang baik, aku percaya padamu. Lanjutkan saja urus untukku. Terima kasih atas pengertiannya. Gadis ini jelas terlihat lebih muda dariku, tetapi senyumnya lebih ramah daripada pria yang lebih tua di sebelahnya. Bukti dana sudah diverifikasi, Bu. Kita sekarang bisa melanjutkan prosedur pengalihan properti. Kamu hanya perlu tanda tangan di sini. Rumah ini untuk mereka. Di bagian pemilik properti, cukup tulis nama mereka. Nenek bilang apa? Kenapa semua pada diam? Bu, kita benar-benar punya villa besar. Bu, rumah ini harganya 200 juta dolar. Beneran kamu kasih ke kami? Makasih, Nenek yang terbaik. Nona ini jelas masih 20-an. Padahal dia punya anak laki-laki dewasa dan cucu. Aku beneran gak ngerti orang kaya. Aku gak ngerti, tapi aku menghormati. Karena kalian semua suka banget sama villa ini, mulai sekarang, aku akan memberi kalian masing-masing villa pribadi kalian sendiri. Nenek, aku sayang Nenek. Nenek adalah dewiku. Orang kaya beneran ngeluarin duit semudah minum air. Semua berkas sudah beres. Kapan kalian mau pindah? Kami pindah sekarang. Ya ampun. Rumah ini sangat besar dan indah. Bahkan ada lampu pintar dan pengatur suhu. Aku cuma pernah lihat ini di TV. Seumur hidupku, aku nggak pernah nyangka aku akan tinggal di rumah sebagus ini. Aku bahkan nggak berani memimpikan ini. Kau seharusnya menikmati hidup ini sejak awal. Tapi kemudian segerombolan serangga mencuri takdirmu, memaksamu menderita selama puluhan tahun. Tapi, mereka sudah waktunya menerima karma. Bu, akhirnya ibu bangun. Di mana Serafina yang manis itu? Apa mereka sudah mati? Jangan khawatir. Seluruh keluarga mereka sudah pindah. Bahkan gubuk reot itu yang sudah tak mampu mereka tinggali. Sepertinya takdir keluarga mereka benar-benar sudah kita kuras habis. Serafina, terus kenapa kalau kau kembali, kau tetap tidak bisa mengalahkanku? Aku sebentar lagi masuk ke kelas atas. Bantu ibu bangun. Bu, barang-barang di mal besar ini mahal banget. Kita kesini cuma mau beli kebutuhan sehari-hari. Itu saja. Percuma buang-buang uang di sini. Tidak apa-apa, uangku cukup. Di sini ada segalanya. Beli apa saja yang kamu mau. Pak, Panggil ambulans. Pembuluh darahnya tersumbat. Kalau kita tunggu lebih lama, dia pasti mati. Kakek ini pucat sekali. Dia akan selamat, kan? Demi anak-anak, berbuat baiklah. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Untuk menyelamatkannya, Tunjukkan izin doktermu. aku tidak punya izin. Aku juga bukan dokter sungguhan. Kamu bukan dokter, tapi tetap nekat, dasar pamer yang sembrono. Cuma pamer cari perhatian. Tidak takut bikin orang mati. Jangan khawatir. Ibuku benar-benar bisa menyelamatkan orang. Dia yang menarikku kembali dari ambang kematian dulu. Ibumu? Apa kamu menyewa aktor? Tapi yang ini sepertinya kurang pintar. Nona, terima kasih atas kebaikanmu, tapi, pergilah. Leo, tidak usah buang-buang tenaga. Ayo pergi. jantungnya benar-benar berhenti. Dokternya di mana? Dokter akan tiba di sini dalam 5 menit. Dia hanya melirik sekali dan langsung tahu apa yang salah dengannya. Dia pasti bisa menyelamatkannya. Tunggu.
Nona, aku tadi bodoh. Tolong selamatkan dia. Apapun syaratmu, akan kuterima. Baiklah. Dia dan aku memang memiliki ikatan. Kumohon. Dia sedang apa? Dia bahkan tidak menyentuhnya. Bagaimana itu bisa menyembuhkan apapun? Kamu tahu apa? Ini teknik penyembuhan khas nenekku. Ayahku hampir meninggal waktu itu. Begitulah cara nenekku menghidupkannya kembali. Tepat. Ibuku jenius di bidang medis. Gadis ini terlihat seperti umurnya paling 20-an. Tapi kalian memanggilnya ibu dan nenek, seluruh keluarga kalian gila, dan kalian bahkan mengaku bisa membangkitkan orang mati. Kalian menyombongkan diri tanpa berkedip. Kalian bersekongkol untuk mengadakan pertunjukan. Aku tak bisa menjelaskannya pada kalian manusia biasa. Apa dia benar-benar bisa melakukannya? Baiklah. Dia benar-benar menghidupkannya kembali. Aku benar-benar ditarik kembali dari ambang kematian. Dan tubuhku bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Nona muda, kaulah yang menyelamatkanku. Aku Harrison Vance. Kebaikanmu hari ini tidak akan pernah kulupakan. Vance? Harrison Vance? Kepala keluarga Vance. Keluarga Vance adalah yang teratas di antara 4 besar. Gadis ini benar-benar menyelamatkan orang sepenting itu. Penyelamatku, dalam beberapa hari, aku akan mengadakan jamuan makan malam. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkanmu sebagai penyelamatku. Keluarga Vance akan memperlakukanmu sebagai tamu kehormatan utama kami. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia hadir. Ini adalah jamuan yang hanya bisa dihadiri oleh elit teratas dunia. Sekarang dia benar-benar akan sukses besar. Tidak perlu. Menyelamatkanmu itu bukan apa-apa. Kami ada urusan, jadi kami pergi dulu. Penyelamat. Mal ini milik keluarga Vance. Kartu emas premium ini memberimu semua di mall ini secara gratis, tidak pernah kedaluarsa. Soal jamuan itu, kalau kamu berubah pikiran, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Ini kartu nama pribadiku. Aku akan pikirkan soal jamuan itu. Kembalikan kartumu. Ayo pergi. Pak Vance, meskipun dia penyelamatmu, dia hanyalah wanita muda. Bagaimana kau bisa merendahkan dirimu begitu? Aku sudah melihat banyak orang dalam hidupku. Aku bisa tahu dia bukan wanita biasa. Bahkan lebih dari itu, dia mungkin lebih tinggi kedudukannya dari kita, yang disebut 4 besar. Selamat datang, tamu VIP. Kamu baik banget. Aku tersanjung. Jadi ini Fans Plaza. Apa ini pelayanan di lantai khusus VIP? Lewati semua formalitas ini. Kirim saja semuanya langsung ke rumah kami. Ya, Ayo. Karena kita sudah keluar, mending kita beli baju baru. Nenek. Apa ini terlihat bagus? Kamu terlihat bagus dalam hal apapun, Maya. selera Anda bagus, Nona. Ini edisi terbatas musiman dari desainer kami. Hanya ada 1 di dunia. Pasti mahal, kan? Tidak juga. Itu hanya lebih mahal beberapa juta daripada barang-barang lain di toko. Nenek, kita masih punya baju untuk dipakai. Tidak usah. Semua yang baru saja mereka keluarkan, bungkus semuanya. Baik, Pilih apapun yang kamu suka, beli apapun yang kamu suka, jangan khawatir soal biayanya. Uangku bebas kamu pakai. Kenapa 2 ini juga punya takdir keluarga kita? Bu,
Beberapa hari terakhir ini, keluarga kita lagi apes banget, kan? Ayah dan nenek sama-sama di rumah sakit. Dan di sekolah, aku juga. Mengalami kesialan terus. Ku dengar, bahkan perusahaan keluarga kita juga punya banyak masalah. Kamu khawatir apa sih? Ayahmu dan nenekmu baik-baik saja. Mereka masih bisa ikut kita ke jamuan makan keluarga fans. Baiklah, jangan sedih, nak. Aku akan belikan kamu baju khusus dari Fans Plaza biar kamu semangat lagi. Makasih, Bu. Aku sudah lama mengincar baju itu. Seperti dugaanku, tikus-tikus ini satu keluarga dengan Vivian. Bu, kamu lihat apa? Itu dia mereka. Tapi tunggu, itu kan tembok, mana mungkin ada orang? Ini kan kerabat kita yang malang. Kenapa Wyatt dan Maya begitu takut padanya? Kamu bahkan hampir tidak bisa bayar SPP, kamu dikeluarkan dari sekolah, dan kamu masih berani datang ke toko mewah, Bu. Kamu mencium bau itu? Bau kemiskinan? Wyatt, Maya, ada apa di sini? Ya, kenapa kalian tidak pernah memberitahu kami? Setelah tahun kedua, biaya kuliahnya 2 kali lipat. Ayah sakit parah dan butuh uang. Kami takut memberitahu kalian karena itu akan membuat kalian terlalu stres. Ya, Bu dan Ayah, kami sudah mengurusnya. Sungguh, jangan khawatir. Aku pulang terlalu larut. Dan membiarkan anak-anak menderita begitu banyak. Ya, Paman dan Bibi, akulah yang membayar SPP mereka. Dasar brengsek. Kamilah yang kami mengumpulkan biaya kuliah itu sendiri dengan tepat waktu, tapi kamu merebutnya. Kamu bahkan memaksa Wyatt berlutut di depan umum. Mau? Kalau begitu berlututlah dan mohon padaku. Aku masih bisa mengampuni adikmu. Wyatt, jangan lakukan itu. Rekam, semuanya, rekam, unggah di dinding kampus, biarkan seluruh sekolah melihat mahasiswa terbaik di jurusan, memohon padaku sambil berlutut, video itu masih ada di dinding kampus. Jujur saja, pose berlutut Wyatt itu sempurna banget. Aku bakal lawan kamu. Sayangku ada di dewan sekolah. Kalau kamu berani menyentuh anakku, Wyatt dan Maya tidak akan pernah lulus seumur hidup mereka. Kamu ini siapa? Kamu mau apa? Kamu cari gara-gara. Dasar bangsat. Berani-beraninya kau memukul anakku. Katakan. Kamu ini siapa? Akan kubuat seluruh keluargamu mati. Aku tak punya waktu untuk membasmi kalian tikus-tikus pencuri keberuntungan. Kau sebaiknya tetap bersembunyi, jangan macam-macam denganku. Kenapa kau cari mati? Monster. Dia monster. Ma, cepat bawa aku pergi dari sini. Jangan takut, nak. Aku tak akan biarkan perempuan sialan ini menyentuhmu sedikit pun. Tyler? Nenek, keluarga Black memang punya kekuasaan dan pengaruh, kalau kau bertindak gegabah, kau mungkin dalam bahaya. Iya, Bu, jangan gegabah. Leo, kau gila? Kau benar-benar memanggil perempuan sialan ini ibu? Ibumu sudah mati puluhan tahun yang lalu. Dengar. Keluarga Black sudah menerima undangan jamuan dari keluarga Fans, kepala 4 besar. Kita akan segera berada di lingkaran sosial papan atas. Berani-beraninya kau menyakiti anakku, kau sudah seperti orang mati. Sepertinya dunia ini seperti dunia kultivasi, yang kuat bertahan, kekayaan saja tidak cukup untuk melindungi anak-anak. Aku juga butuh kekuatan, kalau begitu, aku akan membantu anak-anak mencapai puncak. Jangan khawatir, orang yang bisa menyentuhku belum ada di dunia ini. Hampir lupa, aku belum sempat belajar cara berhubungan dengan orang-orang di dunia ini. Kapan jamuan keluargamu? Penyelamat, itu kamu? Ya, berhenti mencariku, aku tidak di dekatmu.
aku menggunakan telepati untuk menghubungimu. Tuan Vanse, kamu bicara dengan siapa? Pesta itu 2 hari lagi. Apa kamu yakin ini pesta paling eksklusif, tempat semua tokoh besar dan elit akan hadir? Pasti. Kalau begitu, aku akan datang. Lanjutkan. Tuan Vanse. Tuan Vans, ada apa? Ternyata aku benar. Dia bukan orang biasa. Cepat, cari tahu di mana keluarga penyelamat itu. Aku perlu bertanya langsung padanya tentang teknik telepati ini. Untuk apa kamu berpura-pura bodoh? Tunggu saja. Akan kubuat kau membayarnya. Menjauh dariku. Jangan pegang aku. Leo. Ada apa, Leo? Kenapa kamu tiba-tiba tidak bisa bicara? Apa yang kamu lakukan pada anakku? Dia tidak pernah diam. Dan kamu juga. Mau ku buat kau diam juga? Persetan kau, dasar jalang. Berhenti. Hentikan. Tidak mungkin. Jadi akhirnya kamu muncul untuk menyambutku, tamu kehormatan keluarga Vans. Lanjutkan saja. Buat wanita ini. Berlutut dan minta maaf pada anakku. Maaf, tamu kehormatan. Maaf, sudah mengejutkan. Maaf banget soal itu. Tamu yang mereka sambut adalah nenekku. Kamu buta? Apa kamu tidak tahu ini undangan jamuan keluarga Vans? Beraninya kamu mengabaikan kami? Ayo sapa mereka. Maaf. Pak Vans sendiri memerintahkan kami untuk menjaga baik-baik Ibu Cross dan keluarganya. Karena kamu sudah tidak menghormati Ibu Cross dan keluarganya, kami akan bertindak kasar. Jatuhkan mereka. Tidak mungkin. Mereka hanya sekelompok sampah kumuh. Bagaimana mungkin mereka kenal Pak Vans? Siapa yang berani berteriak pada penyelamatku? Pak Vans. Bagaimana mungkin dia menjadi penyelamat Pak Vans? Masukkan keduanya ke dalam daftar hitam. Usir mereka. Tunggu. Pak Vans, kami keluarga Black. Dan kami punya undangan dari keluarga Vans. Keluarga Black adalah orang kaya baru paling populer. Mereka mengaku akan menyingkirkan keluarga Sterling dan bergabung dengan 4 besar yang baru. Jika kita gegabah menantang mereka, kita mengundang masalah. Bahkan keluarga Vans pun harus menghormati kami. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kau macam-macam dengan kami? Dalam kekacauan, lihat siapa yang bangkit dan jatuh. Dalam keuntungan, lihat siapa yang menunjukkan jati dirinya. Hanya orang bijak yang berpandangan jauh bisa menjadi mitra setaraku. Aku harap kau tidak akan mengecewakanku. Tidak lebih dari orang kaya baru kelas rendahan. Berani-beraninya kalian tidak menghormati tamu VIP keluarga Vans? Jatuhkan mereka. Siap? Lepaskan aku, Tuan Vans. Apakah kau benar-benar akan melawan keluargaku, keluarga Black, demi anak-anak itu? Tidakkah kau takut aku akan bersekutu dengan keluarga-keluarga lain untuk melawanmu? Kau pikir kau bisa main-main dengan keluarga Vans? Bawa mereka pergi sekarang. Lepaskan aku. Saat membantu anak-anak mencapai puncak, membantumu juga tidak akan ada ruginya. Pantas saja, kepala 4 besar, Tuan Vans. Betapa berwibawanya. Ayo segera berterima kasih kepada Tuan Vans. Penyelamatku. Kenapa aku merasa Tuan Vans tiba-tiba menjadi antek nenek? Juru selamat. Bisakah kau mengajariku itu? Teknik telepati yang tadi kau gunakan? Jika kita mengungkap identitas kultivator kita sekarang, itu bisa mendatangkan bencana bagi anak-anak. Tunggu sampai kita lebih mapan. Setelah aku menguasainya, para tua-tua itu akan mati iri. Aku bisa mengajarimu, tapi tidak sekarang. Dan rahasiakan ini untuk sementara. Tentu. Jangan khawatir, juru selamat. Mulutku terkunci rapat. Pak Vanse, terima kasih telah membantu keluarga kami barusan. Ibu Cross adalah guruku. Keluarganya adalah keluargaku. Keluarga Harrison, itu hanya tugasku. Kapan ibu menerima kepala keluarga kelas atas sebagai muridnya?
Oh, guru, keluarga Black juga punya undangan. Haruskah aku memberi perintah untuk melarang mereka masuk? Aku tidak ingin mereka merusak kesenanganmu dan keluargamu. Tidak perlu. Kalau mereka datang, lebih baik lagi. Sarang tikus, kita habisi sekaligus. Ya, Jadi kita benar-benar bisa hadir di jamuan akbar keluarga fans? Lingkaran masyarakat kelas atas. Kita masuk paksa. Bu, Semua orang di jamuan itu VIP dari keluarga bangsawan. Bagaimana kalau kita salah? Apakah kita akan mempermalukan ibu? Nyonya sebenarnya ibu mereka. Jangan khawatir. Jamuan ini hanyalah batu loncatan untukmu membangun koneksi. Kau akan segera melampaui semua orang. Visi, wawasan, dan nyali. Bukan yang dimiliki manusia biasa. Nyonya benar-benar bukan manusia biasa. Mulai sekarang, keluarga fans bersumpah mengikutinya sampai mati. Kemampuan ilahi penyelamatku bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh manusia biasa. Dan hari ini kalian akan menyaksikan sesuatu yang sungguh mengejutkan. Kamu benar-benar membuat keributan. Hanya seorang dokter yang menyelamatkan nyawamu. Dan kamu memuji-mujinya seperti itu? Ya, Harrison, kamu terlalu berlebihan. Percaya atau tidak, aku sudah menjadi muridnya. Guru, kami sudah di lobi hotel Anda sekarang. Mohon tunggu sebentar. Aku akan turun sendiri untuk menjemput kalian semua. Jadi, sebenarnya siapa penyelamat Harrison ini? Dia membuat Tuan Fans sendiri turun langsung untuk menyambutnya. Jika dia benar-benar sehebat itu, maka Timothy mungkin bisa sembuh. Akhirnya kamu datang. Kenapa kamu berjalan begitu cepat? Pelan-pelan dan topang aku. Baik, Bu. Ada apa denganmu, dasar anak nakal? Tolong, monster di sini. Hei, perempuan, kamu benar-benar berani datang. Bu. Itu dia. Siapa tahu di mana keluarganya menemukan si manis ini. Hanya karena dia menyelamatkan Tuan Fans, dia sudah menginjak-injak Tyler dan aku. Serafina, kamu memang beruntung, kamu kebetulan menyelamatkan Tuan Fanse. Terus kenapa? Kamu nggak akan pernah bisa membalikkan ini. Karena nasib keluargamu sudah aku hisap habis. Sayang, kamu bakal kena balasan karma, dan keluargamu akan musnah, masih bermimpi menyedot nasib keluargaku. Sayang, kenapa ibu memanggil si manis ini dengan nama Vivianmu yang sudah lama mati? Dia nggak benar-benar kerusakan otak karena pukulan itu, kan? Pelayan. Ada yang bisa saya bantu? Gerombolan pengemis ini mengganggu pemandangan. Usir mereka sekarang juga. Permisi, apakah kalian punya undangan? Enggak, kami nggak punya. Nona muda, Tuan Fans mengundang kami secara pribadi, kami nggak punya undangan. Jangan ngomong ngawur. Semua orang tahu pesta Fanse harus pakai undangan untuk masuk. Serafina, terus, kenapa kalau kamu selamatkan Tuan Fanse, mereka bahkan nggak repot kasih kamu undangan? Tuh, lihat. Hanya orang sepertiku yang jadi tamu VIP keluarga Fans bisa dapat. Ngapain kamu berdiri di situ? Buruan lakukan. Berhenti, Manajer. manajer. Dia yang sedang membuat kehebohan akhir-akhir ini, pemimpin keluarga Black. Jadi Anda Nyonya Black. Maaf karena tidak menyambut Anda dengan baik, jangan khawatir. Saya akan mengurus mereka segera. Sedangkan mereka yang membuat Anda dan keluarga Anda tidak bahagia, keluar dari sini sekarang. Berhenti mengganggu tamu kehormatan kami. Kamu, Dan kamu. Manajer. Gigiku. Sepertinya Harrison perlu memperbaiki profesionalisme stafnya. mereka bahkan tidak punya undangan, tapi berani bertingkah sok kenal dan bikin masalah, bahkan memanggil nama ketua kami. Kita nggak butuh undangan sama sekali, Pak Vance sendiri yang mengundang kita ke jamuan makan. Masih pura-pura. Hanya basa-basi dari Pak Vance, undangan simbolis ke jamuan makan, dan kamu benar-benar percaya begitu saja. percaya saja sesukamu. Ngomong-ngomong, dia baru saja bilang langsung ke nenek, dia sendiri akan datang untuk menjemput kita.
Dan dia secara pribadi datang menjemputmu? Kamu pikir kamu siapa? Masa kamu berpikir kamu bisa nempel ke keluarga fans dengan kecelakaan palsu, kan? Bu, tadi di Plaza Fans, Pak Fans, untuk melindungi si manis ini, mengusir aku dan Tyler di depan umum. Itu membuat keluarga Black kehilangan muka. Dia benar-benar tampak menyukai si wanita kurang ajar ini. Sayang. Jelas sekali, kamu tidak menjelaskan betapa pentingnya keluarga Black sekarang. Tapi, Cukup, jangan omong kosong. Aku pemimpin keluarga Black. Apakah kata-kataku benar-benar kurang berarti daripada kata pengemis Serafina itu? Silakan lakukan. Tuan Fans, demi aku, dia tidak akan berkata apapun. Dengan kata-kata Ibu Black, aku lega. Cepat ke aula dan usir mereka. kamu yakin ingin menyerang kami? Dan kenapa mata wanita ini terlihat sangat menyeramkan? Tunggu apa lagi? Lakukan. Seret mereka keluar. Aku sudah memberi kalian kesempatan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tuan Fans, Tuan Fans, Anda terlalu baik. Anda tidak perlu datang jauh-jauh untuk menyambut saya. Ketua, tahan dia. Tuan, saya gagal menjaga mereka tetap patuh. Saya membiarkan staf saya menyinggung Anda. Maaf. Saya benar-benar berhasil menyinggung seorang VIP, yang bahkan ketua akan tunduk padanya. Aku habis. Benar-benar tamat. kompetensi dan kecerdasan anak buahmu sangat kurang. Mereka benar-benar tidak bisa dipercaya untuk hal penting apapun. Ganti mereka secepat mungkin. Suruh mereka menyelesaikan administrasi keluar mereka segera. Masukkan mereka ke daftar hitam permanen dari semua bisnis keluarga fans. Jangan pernah merekrut mereka lagi. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Aku tidak akan mengulanginya lagi, aku mohon. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Serafina, apa yang memberimu hak? Kamu manis, bagaimana bisa kau memutarbalikkan keadaan dan diperlakukan dengan hormat oleh Pak Fans? Seret seluruh keluarga ini keluar. Jangan biarkan mereka mendekati ruang perjamuan. Tunggu. Vivian, kamu sudah jatuh serendah ini. Masih belum kapok. Sepertinya nasib keluarga Black bumerangnya masih jauh dari cukup. Kamu, Apa maksudmu? Apa kamu tahu sesuatu? Tuan, barusan. Kamu, ucapanmu barusan, itu maksudnya apa? Apa kamu tahu sesuatu? Tuan, barusan. Dia pasti merapal mantra. Kenapa dengan Tuan Fanse? Tidak tahu. Lalu apa yang sebenarnya kamu lakukan barusan? Kamu akan segera tahu. Bu Black, banyak proyek perusahaan dihentikan sekaligus. Saham anjlok, perusahaan hampir bangkrut. Bu, semua yang kita lakukan diam-diam selama ini sudah terbongkar semua. Ini sudah viral di media sosial. Pak, saat ini, di luar hotel kita, beberapa petugas muncul, mereka bilang mau menangkap sebagian keluarga Black. Bu, apa-apaan ini? Nenek, aku nggak mau masuk penjara. Nggak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku benar-benar menguras habis takdir keluarga Cross. Kita seharusnya menjadi salah satu dari 4 besar. Apa yang dicuri? Pada akhirnya harus dikembalikan. Itu kamu. Apa yang sebenarnya kamu lakukan pada keluargaku? Aku baru saja mengambil kembali apa yang kamu curi dari keluargaku selama bertahun-tahun ini. Kamu benar-benar tahu tentang takdir.
Kalian semua terlibat dalam beberapa kasus kriminal. Kalian semua ditahan, ikut kami. Aku tidak akan buat masalah lagi. Aku tidak akan buat masalah lagi. Jangan tangkap aku. Apa kau bahkan tahu siapa aku? Beraninya kau menyentuhku? Karma selalu membalas. Rasakan. Kenapa? Serafina, kenapa sih kau selalu seberuntung itu? Aku telah menguras seluruh takdirmu. Kau seharusnya tetap jadi pengemis seumur hidup. Bagaimana sih kau bisa membalikkan semuanya? Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku akan menghantuimu bahkan sebagai hantu. Bu, apa maksudnya? Dia tidak akan benar-benar berbuat apa-apa padamu, kan? Itu hanya omong kosong putus asanya. Jangan khawatir. Guru, mantramu sungguh dalam. Kau menjatuhkan keluarga Black dalam sekejap. Ini sekutu yang sangat kuat. Aku, Harrison, akan berpegang teguh. Tuan, perjamuan sudah siap. Silakan, ikut saya ke atas. Ayo. Uap racunnya pekat. Aku mau ke kamar kecil. Kalian duluan aja. Aura gelap. Anak ini kena kutukan. Siapa di dalam? Aneh. Aku barusan melihat dengan jelas sesosok bayangan di dalam sana. Harrison turun untuk menjemput seseorang. Kenapa dia lama sekali? Aku akan berangkat untuk menjemput Tuan. Silakan. Kamu tetap di sini dan hibur mereka. Jangan abaikan mereka. Yang tertua, penyelamat Harrison, pasti dia. Gregory ini, kenapa buru-buru? Anaknya sudah lama koma, jadi wajar dia mati-matian mencari orang yang bisa menyelamatkannya. Halo. Aku Gregory Sterling dari keluarga Sterling. Halo. Aku Leo Cross. Dia tidak terlihat. Seperti orang yang Harrison akan anggap begitu serius. Berarti, kamu orangnya yang menyelamatkan Harrison? Bukan aku. Kamu salah orang. Ibuku yang menyelamatkan Pak Vance. Tuan, cepat, masuk. Ini pertama kalinya aku pernah melihat Harrison menjilat seperti itu. Ibu, Nenek, tanpa kalian, kami merasa tidak aman. ini adalah aku, Harrison Vance, penyelamat. Aku sudah menjadi muridnya. Guru, ini Silas Montgomery, kepala keluarga Montgomery, Zachary Brooks, kepala keluarga Brooks, dan Gregory Sterling, kepala keluarga Sterling. Halo, Serafina. Nona Cross. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Anak kecil kurang ajar seperti dia, kemampuan medis hebat apa yang bisa dia miliki? Harrison, kamu sudah dicuci otak, kan? Begitu mempercayainya. Mata itu terlihat persis seperti mata pemuda itu. Dasar orang tua, apa yang kau omongkan? Guruku, di depan semua orang, membuat jantungku berdetak lagi. Dan dia bisa melakukan lebih dari sekadar menyembuhkan. Dia juga bisa, hampir saja keceplosan. Tepat. Kemampuan ibuku melampaui kemampuan orang biasa. Dulu, penyakitku juga disembuhkan olehnya. Cukup. Betul. Kemampuan ibuku jauh melampaui kemampuan orang biasa. Penyakit yang kuderita waktu itu, dia juga menyembuhkannya. Cukup. Aku membawa anakku sejauh ini bukan untuk mendengarmu pamer. Aku pergi. Guru, maaf, Gregory tidak bermaksud begitu. Putra satu-satunya terserang penyakit aneh dan sudah koma lebih dari setahun. Dia menemui jalan buntu di mana-mana saat mencoba menyelamatkan putranya. Setelah dia mendengar kau menyelamatkanku, dia datang khusus untuk menemuimu. Dia tidak pernah menyangka. Bisnis keluarga Sterling akan terpukul begitu parah akibat koma putranya dan tidak pernah pulih. Sebenarnya Gregory juga cemas dan amarahnya semakin buruk. Kuharap Ibu Cross tidak akan menyimpan dendam kepadanya. Dia sudah memberikan segalanya untuk putranya. Memang begitu sifat orang tua, penyakit putramu? Aku bisa menyembuhkannya. Penyakit anakmu bisa aku sembuhkan.
Aku sudah menyusuri seluruh bidang medis untuk dokter-dokter berpengalaman, dan tak ada yang bisa menolong. Apa hakmu menjamin kau bisa menyelamatkan anakku? Karena aku memang bisa. Langsung saja. Tuanku jarang turun tangan. Kau sebaiknya manfaatkan kesempatan ini. Gregory, kenapa kau tidak mencobanya? Seberapa yakin kau? 100%. Begitu aku bergerak, dia pasti akan sadar. Baiklah. Aku izinkan kau menyelamatkannya. Tapi ada syaratnya. Jika kau berani berbohong padaku, dan gagal menyadarkan anakku, aku akan melakukan apapun untuk membalasmu. Dan jika aku berhasil, Jika kau benar-benar bisa menyadarkan anakku, akan kuserahkan seluruh harta keluarga Sterling kepadamu. Seluruh kekayaan salah satu dari 4 besar. itu terlalu murah hati. Setuju. Dia sedang apa? Tidak perlu cek denyut nadi. Tidak perlu memeriksanya. Jangan ganggu guruku. Ini mantra khasnya. Betul. Jangan khawatir. Nenekku pasti akan membangunkan anakmu. Kutukan yang kejam sekali. Sepertinya kita butuh formasi spiritual untuk memecahkannya. Terlalu banyak orang. Menggunakan formasi spiritual akan terlalu mencolok. Itu akan mengungkap identitas kultivatorku. Bagaimana? Apakah anakku akan baik-baik saja? Ya. Tetapi kalian semua harus pergi dulu. Tidak mau. Aku ingin menjaga anakku. Gregory, percayalah pada guruku. Ayo, 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 semua keluar. Pecah. Gimana kabarnya? Timothy, Apa yang kau lakukan pada anakku? Kenapa dia batuk darah? Itu aura gelap. Dia akan baik-baik saja setelah memuntahkannya. Omong kosong. Sudah kubilang bangunkan dia. beraninya kau menyakitinya. Gregory, tenang. Tangkap dia. Gregory, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Guruku menyelamatkan anakmu. Berhenti, hentikan. Timothy, Ayah. Aku baik-baik saja. nah, Akhirnya kamu sadar. Ayah, jaga penampilanmu. Semua orang melihat. Nona Cross, terima kasih telah menyelamatkannya. Ayah, cepat, minta maaf pada penyelamatku atas apa yang barusan terjadi. Nona Cross, saya tadi keterlaluan. Dalam kepanikan saya kehilangan kendali diri. Saya mengerti. Saat anak saya terluka, saya bahkan lebih khawatir daripada Anda. jangan khawatir, Nona Cross. Saya menepati janji. Saya akan segera mengurus semuanya untuk pengalihan properti. Seluruh harta keluarga Sterling akan segera dialihkan kepada Anda. Tidak perlu buru-buru soal itu. Anak Anda tidak sakit. Dia terkena kutukan berbisa. Kutukan berbisa? Dan kutukan ini, hanya seseorang yang memiliki ikatan darah dengan keluarga Anda yang bisa melemparkannya. Tuan? Saya tidak pernah menyangka. Seseorang bisa memecahkan kutukan pengikat nyawa saya. Gregory Sterling, kalian berdua sungguh beruntung. Bahkan di ambang kematian, kalian masih menemukan cara untuk mematahkan kutukan hidupku. Dan itu menyebabkan fondasi kultivasiku yang kuperoleh dengan susah payah turun sebesar 40%. Guru, muridmu telah mengecewakanmu. Tugas yang kau berikan padaku untuk melaksanakan ritual pencuri keberuntungan telah dibatalkan oleh seseorang. Sayang. Guru, ampuni aku.
Sepertinya aku harus secara pribadi kembali ke Oak Heaven dan menangkap kecoa ini yang terus menghancurkan rencanaku. Keluarga Sterling selalu berjumlah sedikit. Di generasi kami, Timothy dan kami berdua anak tunggal. Siapa lagi yang bisa menaruh kutukan berbisa ini pada kami? Kutukan ini bisa dipatahkan, tapi tidak bisa dilacak kembali. Kalau kita tidak bisa menemukan dalangnya, mereka mungkin akan terancam lagi. Yah, sudahlah. Karena aku sudah mengambil alih seluruh harta mereka, aku akan menjaga mereka tetap aman. Ini 2 jimat sederhana, bawalah selalu. Mereka mungkin bisa menjaga kalian aman untuk sementara. Terima kasih, Nona Cross. Guru, jimat ini, boleh aku beli satu? Para pemimpin perkasa dari 4 besar, yang satu menyerahkan seluruh hartanya tanpa perlawanan, dan yang satunya lagi berubah jadi anjing piaraan. Gadis ini tidak sesederhana itu. Nona Cross, aku juga mau satu. Aku akan menawar $1,5 juta. Aku akan menawar $3 juta. Cuma daun-daun yang dipetik nenek asal-asalan, dan ternyata mereka membayar mahal untuk mendapatkannya. Orang kaya. Gampang banget ditipu. Apa ini benar-benar berfungsi? Bagaimanapun kau melihatnya, ini cuma daun biasa. Jangan bilang aku dijebak oleh kakek-kakek tua itu. Bos? Bagaimana mobil itu berhenti? Tadi ada kilatan emas, seorang abadi telah muncul. Ini nyata, ini jimat asli. Bahkan serangan dengan kekuatan hampir penuhku bisa langsung dinetralkan. Kekuatan macam apa ini? Di dunia ini, orang-orang yang lebih kuat darimu sudah tidak ada lagi. Orang itu pasti memakai semacam ilmu hitam. Benar, dia merapal mantra ini, jadi kekuatan sihirnya pasti terkuras habis. Kalau dia menemuimu sekarang, dia pasti mati. Sayang sekali. Kita tidak bisa lagi melakukan pencarian jiwa pada orang tua ini. Kalian pergi selidiki ritual pencuri keberuntungan. Aku harus pergi menemui yang belum pernah kulihat saudaraku tersayang. Wah, Ini bukan rumah. ini seperti taman. Besar dan megah sekali. Pasti beberapa ribu meter persegi. Kita akan tinggal di sini mulai sekarang. Nona Cross, dokumen pengalihan properti sudah semua beres. Ini akta properti rumah leluhur, dan sertifikat saham perusahaan. Pembukuan perusahaan dan daftar aset. Semuanya sudah kami siapkan. Silahkan, lihat. Bisnis perusahaan masih di tangan Anda. Seperti sebelumnya, pertahankan seperti itu. Aku tidak akan ikut campur. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Kepala. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Akhir-akhir ini, karena penyakit saya, beberapa urusan perusahaan jadi tertunda. Kami akan kembali ke perusahaan dan segera menanganinya. Silakan. Kita semua Sterling. Kenapa? Apa aku harus jadi yang dibiarkan kedinginan? Sementara kau, Gregory, adalah satu-satunya pewaris sejati. Hidup yang nyaman, sombong, dan angkuh. Aku hanya berniat diam-diam membunuh kalian semua. Tapi karena kau minta mati, aku harus bermain kasar. Bukankah barusan angin kencang bertiup? Kenapa tiba-tiba berhenti? Bagaimana mungkin? Apa mantra kematianku? Barusan memantul ke aku? Kekuatan ini, aku tidak bisa menghadapinya langsung sekarang. Dia kabur. Cepat larinya. Kepala, kamu baru saja di rumah besar, kan? Bagaimana kamu tiba-tiba muncul di sini? Hanya keluar jalan-jalan untuk menghirup udara segar. Dari sini ke rumah besar, setidaknya berjarak 10.000 kaki persegi. Bahkan dengan roket, tidak mungkin kamu bisa keluar secepat ini. Kabut gelap ini? Bagaimana mungkin memiliki asal yang sama dengan kultivator gelap yang dulu melakukan ritual pencurian keberuntungan itu?
Kultivator gelap itu sudah mati. Sepertinya dia hanya pion, ada dalang sebenarnya di balik ini. Mereka yang diam-diam mengincar keluarga Sterling, dan mereka yang mengejar anak-anak semuanya dari faksi yang sama. Nona Cross, bagaimana kau bisa mengeluarkan daun jimat itu dari jarak jauh? Ya, dan bagaimana mereka tiba-tiba berubah menjadi daun kering? Bukankah mereka baik-baik saja tadi? Luar biasa. Seseorang dari bayang-bayang tadi menyerangmu. Menggunakan sihir gelap. Berusaha melukaimu dan putramu. Jadi hembusan angin tadi. Adalah seseorang yang mencoba mencelakai kita. Terima kasih, Kepala, telah menyelamatkan kami. Tidak perlu berterima kasih. Jika bukan karena jimat Anda, kami pasti sudah mati hari ini, kami tidak bisa cukup berterima kasih. Penjahat itu tidak berhasil hari ini. Dia pasti akan mengejar Timothy lagi. Tolong, Kepala, bantu kami. Tidak perlu berlutut. Mereka juga mengejar keluargaku. Jadi kau tidak perlu khawatir. Aku akan mengusut tuntas ini. Aku akan memusnahkan sendiri kekuatan gelap ini. Menguras lebih dari belasan orang. Akhirnya kembali ke kekuatan penuh. Ritual pencuri keberuntungan. Siapa yang menghancurkannya? Aku tidak tahu. Sepertinya kau juga tidak berguna. Tunggu. Aku tahu. Itu Serafina. Serafina yang menghancurkannya. Serafina. Benar. Si manis itu. Dia menghilang puluhan tahun dan tiba-tiba kembali. Dan dia masih terlihat sangat muda. Dan meskipun aku telah menguras semua takdir mereka, dia tetap berhasil memenangkan hati keluarga Vance. Dengan menyelamatkan putra tunggal keluarga Sterling, dia menjadi kepala keluarga Sterling. Dia pasti juga tahu mantra. Kepala keluarga Sterling. Aku berkomplot selama bertahun-tahun untuk merebut harta keluarga. Tapi mereka berdua begitu saja menyerahkannya. Serafina. Tikus yang selama ini menentangku, ternyata seorang wanita. Kekuatannya tak terduga, tidak bisa melawannya secara langsung. Harus pikirkan cara lain. Apa kelemahan Serafina? Kelemahannya. Keluarganya. Keluarga di sisiku. Damai dan bahagia. Selama 1000 tahun, inilah motivasi terbesarku untuk berkultivasi menuju keabadian. Aku akan selalu melindungimu. Anak-anak, kemari. Makan ini. Wanginya luar biasa, Bu. Apa ini? Apa ini ramuan legendaris? Hanya suplemen kesehatan biasa. Ayo, makan. Ini akan membuatmu kuat dan sehat. Kok punggungku nggak sakit lagi? Dan sakit punggung lamaku juga hilang. Aku merasa seperti orang baru. Siapa sangka? Wyatt, di alam fana, benar-benar memiliki akar spiritual tertinggi. Setelah kubasmi pengkhianat di balik semua ini, aku akan mengajari mereka berkultivasi. Mungkin tidak aman di luar dalam beberapa hari ke depan. Semua, tetap di dalam rumah leluhur. Jangan berkeliaran di luar. Kami tidak bisa, Nek. Hari ini, kami harus kembali ke kampus untuk sidang skripsi. Apa kalian benar-benar harus pergi? Ya, Nek, sidang ini menentukan apakah kami bisa lulus. Jadi, kami harus kembali. Baiklah, kalau begitu pergilah. Hati-hati. Wyatt dan Maya sedang berangkat ke sekolah sekarang, bawa beberapa orang dan lindungi mereka secara diam-diam. Untung saja kita pintar. Memakai sidang skripsi sebagai alasan, Nenek tidak curiga sama sekali. Besok ulang tahun Nenek. Hari ini kita harus diam-diam pilih kue dan hadiahnya. Kita harus memberi kejutan besar untuknya. Semoga ayah dan ibu bisa menahan diri. Jangan sampai bocor duluan. Ayah, besok. Semoga. Jadi ini cucu-cucunya Serafina 2 orang itu. Maya, apa kamu merasa ada yang memperhatikan kita? Kita setampan ini. Banyak orang yang melihat. Berhenti ngobrol. Ayo masuk dan pilih hadiah. Makin cepat kita beli, makin cepat kita pulang. Anak itu ternyata cerdik. Sepertinya aku harus habis-habisan. Tuan Thorn, apa kamu yakin kali ini kamu benar-benar bisa membunuh seluruh keluarga wanita ini? Tentu saja. Aku telah mencurahkan seluruh hidupku untuk mengembangkan formasi kutukan garis darah ini. Dibandingkan dengan kutukan yang aku berikan kepada Timothy, kutukan ini 100 kali lebih kuat. Selama kamu mau bekerja sama, kita pasti akan menumpas seluruh keluarga mereka. Jangan khawatir. Selama aku bisa membunuh wanita ini, aku pasti akan bekerja sama. Tuan, kami tidak menjemput Tuan Muda dan Nona di sekolah.
Tulisanmu jelek banget. Apa yang kamu tahu? Nenek suka yang sederhana. Hei ganteng. Aku tunggu kamu di mobil. Ayo, semangat. Apa ini? Kau. Berhenti di situ. Mana ibu? Orang ini tadi juga ada di sini? Tornado itu datang dari mana? Itu tidak mungkin benar. Gadis itu punya aura seram. Vivianmu itu benar-benar berusaha keras, memasang pelindung sekuat ini pada dua bocah nakal ini. Kalau aku tidak berhati-hati, aku sudah tamat. Tapi sekarang titik lemahnya masih ada di tanganmu. Selama kau memegang dua sayang ini, Serafina, si manis itu, tidak akan lepas dari genggamanmu. Tapi esensi hidup anak ini jauh lebih murni daripada orang biasa. Menyerapnya akan sangat menguatkan. Tuan, ngomong-ngomong, Tuan sudah memasang ilusi pelindung, jadi Serafina tidak akan cepat menemukan kita. Kenapa tidak serap dulu esensi hidup anak ini untuk memulihkan luka Tuan? Jaga pintunya. Jangan biarkan siapapun masuk. Serafina, kau memasukkan cucuku ke penjara, jadi aku akan membuat cucumu mati mengerikan. Kau benar-benar menembus ilusi pelindungku. Kepala. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa menemukan kami secepat ini? Itu tadi pelindung ilusiku. Serafina. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau terus mengincar keluarga Sterling dan keluarga Nona Cross? Apa sebenarnya yang kau cari? Siapa aku? Aku adalah saudara seayah dari kepala keluarga Sterlingmu. Ayah, jadi kakek punya anak laki-laki lagi. Diam. Terus kenapa kalau aku memang begitu? Aku punya darah Sterling yang sama mengalir di nadiku. Jadi, keluarga Sterling juga seharusnya milikku. Karena kalian datang sendiri kepadaku, itu membuatku tidak perlu repot memburu kalian satu persatu. Jadi, aku akan membunuh kalian semua sekarang juga. Serafina, jangan sia-siakan kekuatanmu. Tuan Thorn telah mengutuk seluruh keluargamu. Jadi, tunggu saja kematianmu. Sepertinya aku terlalu berbelas kasihan. Sampai-sampai kalian mengira aku gampang diremehkan. Ayah, Kepala barusan melempar sebuah bola cahaya, kan? Apa aku barusan dipindahkan? kamu ini siapa? Bagaimana mungkin ada kekuatan sihir yang tak terbayangkan di dunia ini? Kepala, terjadi sesuatu pada Tuan Muda. Wyatt, Maya, Formasi kutukan garis darah telah mengikat hidup kalian, sepupu kalian, Vivian, dan seluruh keluarga kalian, bersama. Jika dia mati, seluruh keluarga kalian akan mati. Kepala, Tuan dan Nyonya Cross barusan tiba-tiba pingsan. Jadi bagaimana kalau level kultivasimu tinggi? Itu tetap tidak sebanding dengan formasi aku. Jangan khawatir, mereka bukan satu-satunya yang akan mati. Kamu juga akan segera mati. Apa? Sekarang kau menerima kenyataan? Kepala, maafkan aku. Ini perseteruan keluarga Sterling yang menyeretmu dan keluargamu ke dalamnya. jangan minta maaf. Apa yang terjadi?
bagaimana kamu masih baik-baik saja? Tentu saja aku baik-baik saja, dan bukan hanya aku, keluargaku juga tidak terluka sama sekali. Di mana ini? Nenek, sedang apa kau di sini? Mustahil. Ini tidak mungkin. Itu karya hidupku. Formasi kutukan garis darah yang paling sempurna. Tak terpecahkan dan tak terhancurkan. Itu berarti kematian pasti. Bagaimana kalian semua bisa tidak terluka sama sekali? Aku lupa memberitahumu. Sebenarnya, aku bukanlah kultivator dari duniamu, melainkan dari alam kultivasi abadi. Ilmu sesat yang kalian manusia fana pelajari tidak bisa melukaiku sedikitpun. Anak-anakku juga sudah lama meminum ramuan pembersih sumsum, jadi tubuh mereka bukan lagi daging fana. Siapapun yang berani menyakiti orang-orangku akan dihukum mati. Jadi ini kekuatan sebenarnya dari pemimpin itu. Kan sudah kubilang nenek itu kultivator. Tidak. Tolong ampuni aku. Aku tak akan mengulanginya lagi. Ternyata aku benar selama ini. Guruku adalah makhluk abadi. Apakah kita benar-benar seberuntung ini sampai bisa melihat makhluk abadi mengeluarkan kekuatan penuh? Itu kepala 4 besar, mereka ngapain di sekolah kita? Tuan Muda dan Nona, selamat wisuda. Ini batu giok keramat yang sudah kusimpan selama 1000 tahun. Pergi, pergi. Apaan sih giok murahanmu itu? Ini kecubung pusaka keluargaku. Minggir, Tuan Muda dan Nona. Ini milik keluarga Brooks Mutiara yang dibeli di lelang luar negeri. Dasar manusia biasa. Ini harta paling berharga milik keluarga Sterling. Mereka mulai lagi. Mereka kan VIP, kenapa mereka menjilat 2 orang ini? Karena mereka Tuan Muda dan Nona keluarga Cross. Keluarga Cross. Dalam 3 bulan, dari keluarga yang jatuh dan sederhana, mereka bangkit menjadi keluarga papan atas keluarga Cross? Betul. Para mantan ketua 4 besar semuanya berebut untuk menjadi tangan kanan keluarga Cross. Selama sebulan terakhir, 4 orang itu, untuk berkultivasi demi keabadian bersama nenek, sudah mengganggu kita setiap hari. Ngeselin banget. Wyatt, Maya. Nenek. Aku pemimpinnya. Aku tetap bilang begitu. Bakatmu tidak cocok untuk kultivasi. Jika kau harus berkultivasi, itu akan menjadi perjalanan yang panjang. Kau yakin ingin berkultivasi? Kami yakin. Baiklah. Datanglah besok pagi-pagi. Bersama para seniormu, kau akan mengikuti kelas. Leo, kau bermalas-malasan. Bu, aku sudah bermeditasi sepanjang hari. Aku benar-benar tidak bisa diam lagi. Lihatlah murid-murid juniormu, betapa kerasnya mereka berlatih. Kau sudah berkultivasi begitu lama, kau bahkan belum setengah sehebat Fiona dan Maya. Pak. Perkembanganmu belum memenuhi standar. Dasar bocah nakal. Kurang ajar sekali. Berdasarkan tahap kultivasi, kau seharusnya memanggil Wyatt sebagai murid utama. Aku akan belajar. Aku akan belajar ya, tamat.